Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Mana kabarnya pada hari ini, masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu, untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, nah sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu coba cek dulu keadaan sekitarnya, apakah kursi mejanya ada miring atau ada sampah. Coba dirapikan dulu supaya kita belajarnya nyaman, oke? Sudah anak-anak ibu. Oke, kalau gitu berarti udah siap ya untuk mengikuti pembelajaran. Sudah. Sebelumnya ibu absen dulu. Aldo Abdi Mulia hadir. Alfi Husna Pratama. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu ada sedikit soal untuk anak-anak sekalian. Nah, silakan dikerjakan masing-masing ya. Dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing aja ya. Baik anak-anak ibu semuanya. Jadi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada hari ini kita akan memasuki materi terkait juga tentunya, khususnya tentang gerakan. Tapi sebelum itu ibu mau tes dulu nih terkait pembelajaran yang sebelumnya. Kira-kira anak-anak ibu masih ingat gak ya konfigurasi? Masih ingat? Nah, aturan kestabilan unsur itu kan ada dua. Ada kalau oktet itu berapa? 8. Kalau duplet itu 2. Nah, kalau kecenderungan sifat atom, kalau atom logam apa? Nah, benar, melepaskan. Atom logam? Nah, benar sekali. Berarti udah pada bisa ya. Berarti kita bisa masuk ke materi baru, yaitu ikatan ion. Nah, di pembelajaran ikatan ion ini diharapkan anak-anak ibu semua itu bisa menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion dan menjelaskan bagaimana sih sifat-sifat senyawa ion itu, sehingga nantinya anak-anak ibu tuh tahu bagaimana pemanfaatan senyawa ion dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya anak-anak di sini semuanya pasti udah pernah kan melihat garam dapur di rumahnya? Nah, ada yang bisa sebutkan nggak? Gimana sih bentuk garam dapur itu? Padat, ya betul. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membuat garam dapur itu bisa menyatu dan berbentuk padat? Nah, kita lanjut. Berikut adalah gambar proses pembentukan senyawa ionik. Nah, dari gambar ini, pertanyaan apa sih yang muncul di pikiran anak-anak ibu ketika melihat gambar ini? Saya Bu, Iya, itu di gambar nomor 1 ada logam dan non logam. Itu kenapa bisa terjadi perpindahan elektron? Oke, ibu tampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi? Di unsur Na dia memberikan elektronnya kepada unsur Cl. Ya. Kenapa di unsur Cl dia menjadi negatif, tapi kalau di Na dia menjadi positif? Ada lagi? Tanya? Hubungan gambar nomor 4 sama yang sebelum-sebelumnya itu apa, Bu? Karena dia beda sendiri. Kenapa di gambar ketiga ada tanda panah bolak-balik? Untuk menjawab pertanyaan anak-anak ibu tadi, itu ibu kan ada LKPD yang akan ibu bagikan ke teman ke kelompok yang masing kelompok. Kemarin kan ibu udah bagi kelompoknya kan tadi kan? Nah, udah duduk baru kelompok? Nah, kalau gitu duduk berkelompok dulu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak ibu utarakan tadi, semua pertanyaan yang muncul ketika melihat gambar ini boleh diisi di LKPD-nya sesuai petunjuk. Nah, di bagian identifikasi masalah. Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan yang muncul silahkan ditulis di situ. Nah, selanjutnya anak-anak ibu coba buka lagi di langkah yang ketiga. Itu ada mengumpulkan data dan ada beberapa sumber. Nah, coba dibuka QR-nya, itu dilihat sumber-sumber datanya. Kumpulkan data sebanyak mungkin, oke? Sebelum untuk menjawab pertanyaan yang muncul tadi. Oke, kalau itu lanjut ke diskusi kelompoknya.
cuma sekilas saja. Jadi waktu diskusi kita sudah habis. Nah sekarang kita masuk ke presentasi hasil diskusi. Nah di sini ada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Nah oke, bagus. Kelompok berapa nih? Kelompok 6. Nah kelompok 6 silakan. Nanti kelompok 6 yang lain beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan proses pembentukan senyawa ionik. Perkenalkan, nama saya Hadi Safira, saya Zira Jayawati. Baiklah, kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami diskusikan. Pertanyaan pertama, mengapa ada perpindahan elektron pada gambar 1? Pertanyaan kedua, mengapa pada gambar 2 senyawa Na dan Cl Hubungan gambar nomor 4 dengan gambar yang sebelumnya dan kenapa gambar nomor 4 tidak dipilih? Terima kasih kepada dari kelompok 1. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pada kita. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada ion cups. Nah, jadi ion cups ini kita bisa mensimulasikan ikatan ion itu menggunakan ini. Nah, dari anak-anak Ibu ada yang ingin mencoba? Di belakang boleh, silakan. Siapa namanya? Moza, silakan Moza. Baik teman-teman, di sini kita mengambil contoh dari unsur Na dan unsur Cl. Jadi di sini saya akan membuat konfigurasi elektronnya. Seperti ini teman-teman. Agar lebih mudah mengingatnya, kita bisa menambahkan unsur yang pertama ini tetap, lalu unsur yang selanjutnya ini ditambahkan ke sini. Seperti 2 ditambah 6, maka 8. Jadi 1. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah Cl. Jadi teman-teman, karena Na kelebihan 1 elektron valensi, lalu kita pindahkan ke Cl yang kekurangan 1. Seperti ini teman-teman. Nah, karena Na tersebut melepaskan, jadi di sini kita buat positif, dan karena Cl ini mengangkat, jadi kita buat negatif. Sehingga adanya gaya tarik menarik dari Na dengan Cl, terjadilah bentuk unsurnya yaitu NaCl. Seperti ini teman-teman. Baik, terima kasih banyak Moza atas penjelasannya. Beri tepuk tangan untuk Moza. Lagi kalau Na itu dia melepas dan Cl menerima sehingga keduanya saling tarik, terjadi serah terima elektron dan terbentuklah senyawa NaCl. Terima kasih Moza. Kalau itu Moza boleh kembali ke tempat duduknya. Anak sekalian yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Iya, silakan yang di belakang. Ikatan ion adalah serah terima elektron atau terjadinya antara unsur logam dengan non-logam. Kerjakan soalnya biar nanti yang tadi baca jawab bisa benar. Oke, silakan dikerjakan. Jawab soalnya ya. Berbagi elektron antara 2 atom. Jadi setelah kita belajar ikatan ion pada hari ini, nah Ibu mau nanya nih, gimana perasaan anak-anak Ibu setelah belajar tadi atau selama pembelajaran tadi? Happy. Ada ngerti kan tentang ikatan ion? Ngerti. Alhamdulillah. Kalau begitu, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, supaya pembelajaran anak-anak Ibu tidak berhenti sampai di sini, nanti di rumah coba dicari lagi tentang pemanfaatan senyawa ion dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita di pertemuan selanjutnya dikumpulkan, oke? Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang ikatan hidrogen. Nah, jadi silakan dicari-cari materinya, minggu depan kita kupas tuntas. Nah, oke, sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mari beri apresiasi untuk masing-masing kita atas pembelajaran, atas partisipasinya. Beri tepuk tangan untuk sekian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.